Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaratul Alawiyah dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap pedagang gorengan. Di sini saya menggunakan tema dari permintaan Marsalian. Langsung saja saya mulai. Pada slide pertama, ada bab 1 yang berisi latar belakang. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah proses kenaikan harga umum secara terus-menerus dan adanya ketidaklancaran distribusi barang kepada masyarakat. Biasanya, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat. Inflasi juga merupakan suatu proses dari suatu peristiwa, bukan semata-mata karena tinggi atau rendahnya tingkat harga. Itu berarti tingkat harga yang tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Nah, kenaikan harga dari suatu atau dua barang belum tentu disebut inflasi, kecuali kenaikan itu berlangsung secara terus-menerus, meluas, dan saling mempengaruhi atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Contoh, kenaikan harga minyak saat ini biasanya selalu diikuti kenaikan harga barang-barang yang lain. Minyak goreng salah satu komoditas dari 9 bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Harga minyak goreng beberapa tahun ini juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena disebabkan meningkatnya harga CPO dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Kenaikan harga akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng, baik konsumen rumah tangga ataupun konsumen industri, terutama bagi industri pengolahan makanan skala kecil dan menengah. Salah satu jenis usaha dalam industri pengolahan makanan yang menggunakan minyak goreng sebagai salah satu bahan baku utama dalam proses produksinya, yaitu usaha pedagang gorengan, penjual ayam goreng, dan lain-lainnya. Lanjut pada slide kedua yang berisi rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap pedagang gorengan. Dan yang kedua, bagaimana usaha pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang naik tersebut. Lanjut, slide selanjutnya berisi tujuan. Nah, tujuan di sini yang pertama juga untuk mengetahui dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap pedagang gorengan. Dan yang kedua, untuk mengetahui usaha pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak. Selanjutnya, ada berisi manfaat. Nah, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dampak dari kenaikan harga minyak bagi pedagang. Kemudian, sebagai masukan bagi pemerintah guna mengambil langkah-langkah produktif dalam menyikapi permasalahan kenaikan harga minyak tersebut. Kemudian lanjut pada bab 2 yang berisi landasan teori. Nah, landasan teori ini berisi kenaikan harga minyak goreng. Minyak goreng sendiri adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Setiap makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan zat gizi lainnya akan bereaksi dengan minyak goreng yang panas sebagai media untuk memasak bahan-bahan pangan. Nah, pada saat ini minyak goreng masih menjadi barang yang langka di pasar. Sehingga, mengapa harga minyak goreng mahal dan langka menjadi suatu pertanyaan sebagian besar oleh masyarakat Indonesia. Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi pada akhir 2021 pada bulan November dan sampai saat ini pun masih belum terselesaikan masalah tersebut.
Nah, dimulai dari November 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga 24.000 per liternya. Kemudian dikutip juga dari kompas.com pada tanggal 26 bulan 11 2021 oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, yaitu Oke Nurwan, mengatakan kenaikan harga minyak goreng lebih itu dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam. Selain itu juga, faktor yang menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal yaitu turunnya panen sawit pada semester yang kedua. Dikarenakan kenaikan harga minyak goreng tersebut mengakibatkan para pedagang kaki lima, khususnya pedagang gorengan, mengalami sedikit kerugian. Dan juga mereka harus mengatur ulang strategi dagang mereka. Kemudian dikarenakan kenaikan harga minyak goreng tersebut juga menyebabkan mereka harus mengurangi produksi gorengan mereka untuk menekan modal usaha. Selanjutnya pada bab 2 ada tinjauan empiris dari Fatmawati berisi analisis dampak kenaikan harga sembako terhadap pendapatan usaha pengrajin tahu skala kecil dan rumah tangga. Ini berisi studi kasus di Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Adapun tujuan dari penelitian ini berisi mengidentifikasi kenaikan harga sembako di Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang menganalisis dampak kenaikan harga sembako terhadap keeragaman industri tahu dan pendapatan yang diterima oleh pengrajin. Selanjutnya, pada bab 2 juga berisi kerangka pikir. Nah, kerangka pikir ini ada yang pertama, kenaikan harga minyak. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kesejahteraan pedagang. Dan yang terakhir, pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini yaitu bagi pedagang kaki lima yang tadi sudah dijelaskan, khususnya pedagang yang menjual goreng-gorengan, pedagang gorengan, penjual ayam goreng, juga termasuk mungkin kepada pedagang yang menjual bahan-bahan sembako tadi, pasti ada berisi minyak. Kemudian lanjut pada bab 3 ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan menggunakan metode ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang berada di lapangan. Kemudian ada metode analisis data yang berisi penelitian pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Penelitian pustaka sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku literatur lainnya yang erat hubungannya dengan judul yang diajukan dengan masalah yang diteliti. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalah kata. Karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.